Sahabat budaya onde-onde, onde-onde hijau seringkali dijumpai dalam acara syukuran atau peresmian sesuatu yang baru. Biasanya berupa rumah baru maupun kendaraan baru. Ritual ini dipercaya sebagai simbol keberhasilan kesukaan, kekuatan dan kenikmatan yang oleh masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Onde-onde terbuat dari tepung ketan dengan isian gula merah dibalut dengan parutan kelapa. Di beberapa daerah Jawa, onde-onde sendiri lebih dikenal dengan nama klepon. Namun, bentuk, cita rasa, dan cara penyajiannya tidak jauh berbeda. Demikian kabar Ratna Pro 4. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, anak-anakku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is big, anak-anakku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan.
24 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Kita kembali lagi di program Paribasa. Topik kita hari ini sudah tepatkan narapidana. Oke sahabat budaya, nanti kita akan membahas topik ya mengenai hukum adat Karampuang di Sinjai ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Richard Ferdinand di sini.
sampah janang pamai Nampaki urut si cini tapi lari nyawaku Ikatemi antu sayang Jari suluri talasaku Semangatku, pangainku na pangainku Shal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 a Naku nuna nakuku Belo pangainta Si tonto pinto engirate Ajari sapi pasingainta Janjimu sabiri akhirat Nampaki urut si cini Tapi lari nyawaku Ikatemi antu sayang Lajari suluri talasaku Janjimu sabiri akhirat Janjimu sabiri akhirat Janjimu Dari pesisir Sulawesi Selatan, lahirlah sebuah lagu legendaris yang hingga kini tetap abadi. Ati Raja. Lagu ini diciptakan pada era 1930-an oleh Ho Ingji, seorang musisi peranakan Tionghoa yang hidup di Makassar. Ia dikenal juga dengan nama Baba Choi, dan lewat karya-karyanya, ia berhasil memadukan budaya Tionghoa dan Makassar dalam harmoni musik yang menyentuh hati. Ati Raja pertama kali direkam melalui piringan hitam, menjadikannya salah satu lagu daerah pertama yang terdokumentasi secara modern. Judul aslinya ditulis Ati Raja dengan ejaan lama. Liriknya berbahasa Makassar dan bahkan diwariskan dalam aksara lontara, aksara tradisional Sulawesi Selatan. Lagu ini bukan hanya hiburan, tapi doa yang tulus, yaitu hati manusia yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makna religius ini yang membuat Ati Raja berbeda dari lagu rakyat lainnya. Seiring waktu, Ati Raja menjadi identitas budaya Makassar. Lagu ini dinyanyikan di pesta rakyat, panggung seni, hingga acara kenegaraan. Hingga kini, Ati Raja tetap hidup. Maharani merilis Ati Raja versi digital modern pada tahun 2024 dengan genre pop. Cover paduan suara kampus dan komunitas seni juga memperkaya aransemen dari versi akapela hingga orkestra. Raja
saja bukan hanya sebuah lagu. Ia adalah jejak sejarah, doa yang dinyanyikan, dan warisan budaya Sulawesi Selatan yang terus bergema dari generasi ke generasi. Raka, kamu batuk lagi? Dari kemarin gak berhenti-berhenti deh. Oh, jangan-jangan kamu tuberkulosis ya? Ah, cuma debu, Li. Nanti juga sembuh kok. Enggak gitu, kamu harus periksa, Kak. Tuberkulosis itu bukan aib. Dan sekarang kan ada program penuntasan tuberkulosis dari pemerintah. Periksa deh, obatnya gratis kok. Serius gratis? Aku kira ribuan mahal. Enggak kok. Yang penting jangan ditunda, biar cepat sembuh dan gak nular ke orang lain. Program penuntasan tuberkulosis bersama wujudkan Indonesia bebas tuberkulosis.
mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya dimanapun berada, kita sekarang sudah di program Bari Bahasa. Mari silakan yang mau bergabung di chat tunggu, baik telepon WA ataupun telepon studio di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Oke, sahabat budaya, hari ini tema kita adalah sudah tepatkah narapidana dihukum kerja sosial? Oke, coba kita lihat dulu. Iya, selamat pagi Bari Bahasa. Selamat pagi. Halo, iya. Oke. Iya, sudah boleh? Oke. Iya, sudah boleh? Boleh, tapi kecil-kecil sini suara musik, suara juga. Iya, memang musiknya sengaja kita kasih turun videonya. Iya, oke. Iya, sudah tepatkah narapidana mereka dihukum kerja sosial? Pasti tepat. Mudah-mudahan ada hasilnya kerja. Nah. Ya, dan bisa dengan baik. Amin. Ya. Jangan kalau perlu harus disuruh bekerja membersihkan di halaman sekolah atau di tempat-tempat kantor. Iya. Oke, terima kasih. Iya, selamat pagi. Terima kasih Daeng Liwang ya di Jalan Nuri. Terima kasih sahabat budaya. 0811 400 9250. Oke. Sudah tepatkah narapidana diberikan hukuman kerja sosial, sahabat budaya? Terima kasih ya, tadi Daeng Liwang di Jalan Nuri sudah berbagi bersama kita di sini bahwa tidak apa-apa kalau misalnya mereka diberikan kerja sosial ya, misalnya membersihkan selokan misalnya, atau mungkin ya sosial gitu ya. Selamat pagi Bari Bahasa. Ya, selamat pagi juga. Selamat pagi ayahandaku. Bagaimana kabar? Kabarnya bagus. Kabar baik. Oke, sudah sarapan pagi? Sudah 2 kali. Waduh, luar biasa. Iya. Itu hanya candaan ini. Tapi mantap. Mantap betul. Iya, oke. Sekarang tidak bisa lama. Ya. Memberi kesempatan kepada yang lain. Boleh. Wih, mantap ini 3 menit, luar biasa. 3 menit cukup. Iya. Apa masalahnya? Iya, sudah tepatkah nantinya narapidana ini mereka mendapat hukuman kerja sosial? Misalnya membersihkan selokan di jalan atau menyapu-menyapu di jalan, atau pokoknya pekerjaan sosial. Iya. Jadi kalau menurut saya mereka itu adalah orang-orang yang mungkin pernah mengidap penyakit sosial. Iya. Sehingga perlu diterapi.
Tapi yang penting mereka itu walaupun saudara kita dalam pembinaan perlu dimanfaatkan. Iya. Dengan demikian akan timbul kesadaran bahwa berbuat baik itu adalah bagus. Setuju. Saya kira itu. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Selamat melaksanakan tugas. Iya. Derita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Richard lihat dulu ya. Mungkin sudah ada yang bergabung di Facebooknya Perompak RRI Makassar. Kita lihat dulu. Richard mau sapa dulu, siapa tahu ada yang sudah bergabung. Oke, siapa? Oh, Bunda Nurul Daeng. Selamat pagi Bundaku. Luar biasa. Oke, sekarang kita mau terima dulu ya. Selamat pagi. Pagi. Bari Basa. Bari Basa, selamat pagi. Tapi dengan Bapak siapa di mana Ki? SDL. Oh, SDL. Oke. Iya, jadi SDL. Ya, SDL. Oke, SDL. Tapi Bapak silakan. Di mana Ki? Iya, saya di Petarani. Oh, Petarani. Oke. Boleh bisa gambarkan sedikit suasana Petarani pagi ini, Bapak? Iya, jadi sampai saat ini hampir 7:30. Iya. Itu Petarani tidak juga padat, tidak juga dengan ya sederhana. Cuaca pagi ini? Cuaca terang sekali, cuma langitnya mendung. Oh, iya. Oke, silakan Bapak. Setujukah kalau narapidana ini mereka mendapatkan sanksi kerja sosial? Jadi kalau saya kurang setuju. Oke, tapi kenapa? Karena sebenarnya tujuan apa yang mau dikerja oleh napi kita itu kan ada memang punya tugas. Ya, seperti di Makassar itu, tiap kelurahan, tiap kecamatan ada satgasnya untuk membersihkan atau apa, semuanya ada. Jadi tidak perlu. Kemudian kalau hukumannya seperti itu terlalu ringan. Jadi saya kira apa yang kita miliki sekarang tentang hukumannya orang yang bersalah itu sudah bagus. Nah, hanya barangkali saran dari bapak-bapak kita, khususnya koruptor itu hukum mati, saya kira itu bisa dipertimbangkan. Ya, karena kalau cuma bekerja begitu, napi kita itu tidak terlalu berat. Artinya mungkin orang mau coba-coba gitu jadi napi. Ya, untuk bisa merasakan. Jadi barangkali tidak perlu kita rubah itu sekarang, tetap ditahan di rutan, tidak perlu berkeliaran. Karena kalau itu efeknya juga bahaya, kalau hukumannya berat dia bisa lari. Ya, itu menambah beban daripada pegawai lembaga kita itu, karena itu harus diawasi. Ya, karena di tahanan saja yang begitu kuat dia punya terali besi apa dan sebagainya, pintunya itu masih banyak lolos. Jebol. Ya, jadi barangkali tidak usah seperti itu, Pak. Itu terlalu ringan itu. Nah, memang orang yang bersalah itu dihukum itu harus merasakan memang tidak enaknya itu hukuman sehingga ada efek jerahnya. Ya, kalau pergi saja bersihkan got, lapasan misalnya, kan begitu. Oh, jangan itu. Saya kira perlu dipertimbangkan itu, Bapak-bapak. Hanya saya punya saran, terkhusus koruptor kita itu sesuai dengan apa yang diusulkan oleh Pak Mahfud MD, hukum mati saja. Kemudian jangan pilih kasih. Saya kira itu saja, Andiko. Ya, sukses, sehat dengan tugas tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak SDL di Petarani. Tadi juga sempat di awal beliau sudah Petarani tidak terlalu lengang, tapi juga tidak terlalu padat. Cuaca agak-agak mendung tapi dia cerah. Oke. Semoga secerah Richard Ferdinand di sini ya. Semoga semangat ini bisa menular ke Sari Batang Malabirigung Ngasing di rumah masing-masing di. Oke, nah kita terima lagi telepon sere. Bari Basa. Selamat pagi. Oke, dengan Ayahanda. Siagang Ayahanda di Sepasang Merpati di Pampang Sere.
Sehat-sehat Ki? Alhamdulillah. Sudah sarapan pagi? Sudah tuh. Iya. Bagaimana kondisi cuaca di tempatnya, salju kah atau bagaimana? Enggak, cuma saya perhatikan di luar ini. Oh, tidak ada salju tak? Enggak. Oh, enggak ada. Iya, soalnya ini saya lihat ini banyak nih Makassar ini kayaknya kita warga Makassar sepertinya merindukan adanya salju ini. Saya lihat ini karena banyak sekali aplikasi-aplikasi di media sosial mulai bertebaran katanya. Gitu Tapi agak susah juga ya kalau misalnya Makassar kena salju ya. Bahaya. Wih, bahaya betul. Bisa pelisa orang. Wih, Harus pakai baju-baju tebal. iyo, keluar lagi ini. Aduh. Jangan sampai iya. Mau tapi kalau maunya Tuhan. Iya betul. Nggak boleh. Berarti kita menghormati apa yang Tuhan sudah gariskan untuk kita jalani ya. Betul. Dengan semangat, dengan keikhlasan. Iya. Yang penting kita jaga kesehatan. Amin. Sudah tepatkah narapidana di hukum kerja sosial? Tema kita pagi hari ini bagaimana pendapat tak? Menurut pendapat saya itu tidak, namanya saja itu manusia toh. Iya. Kebiasaannya toh. Iya. Biasa tuh timbul lagi penyakitnya. Oh. Ini bahaya. Jangan-jangan dibiarkan begitu. Bahaya itu. Yang itu yang bertugas-tugas di umum-umum itu di sosial itu kan ada tersedia. Iya. Ini bisa, jangan dibiarkan begitu keluar. Jangan sampai dia kembali lagi penyakitnya kan. Nanti kalau bukan orang ini di narapidana itu pembunuhan. Jangan sampai timbul lagi penyakitnya bisa membunuh orang. Atau kebiasaan juga mencuri. Saya kira tidak boleh. Dibiarkan saja di dalam biar rasakan namanya itu kesalahan toh. Itu diberikan satu pelajaran di dalam penjara toh. Begini kan rasanya kalau kita salah. Gitu. Oke. Selamat pagi. Merdeka, selamat pagi. Oke. Terima kasih ayahandaku. Aduh, kalau dengar suaranya mereka sepasang merpati, ini hati menjadi tenang ya. Hati menjadi teduh. Lihat bagaimana mereka menjalani kehidupan dengan penuh senyuman. Aduh, luar biasa sekali. Sehat-sehat Ki selalu ya. Ayahandaku dan bundaku sepasang merpati. Selamat pagi Bari Basa. Pagi Bari Basa. Selamat pagi. Sehat ya. Kok suaranya agak lain pagi ini bundaku. Kenapa? Tambah bagus suaranya. Mundur Bapak ini. Alhamdulillah. Tahu bapaknya ya. Iya, tambah bagus suara. Kayaknya boleh kapan-kapan kita berduet ya. Di Bari Basa. Iya, boleh. Tapi saya mau komentar tentang narapidana. Serius. Kalau dalam istilah musik Bunda, kalau dalam istilah musik itu ada namanya smiling voice. Smiling voice. Gimana dia? Kalau saya itu pribadi, Bung Richard, itu sanksi sosial bagi narapidana kayaknya kurang bijak, kurang tepat mungkin lah namanya. Karena bagaimana kalau dikasih lagi pekerjaan yang kayak begitu, pergi menyapu lah, apalah, pasti dapat lagi petugas jama-jama beru. Nggak mungkin dia dilepas begitu saja, pasti kan diawasi tuh. Iya. Sebentar, nak bilang orang Makassar, acili, lari. Main petak umpet nih sama pengawasnya, mati mija. Kayaknya lebih bagus di dalam dia supaya ada, sedangkan dia ditahan di sana ndak ada interaksi dengan di luar. Nah dia tidak jerah, dia ndak ada efek jerahnya. Seandainya ada efek jerah bagi tahanan itu pasti tidak ada yang berulang-ulang, Bung Richard. Macam yang koruptor, terus itu yang narkoba itu biasa sudah keluar masuk lagi, berarti di tahanan itu dia ndak ada efek jerahnya. Apalagi kalau mau disanksi begitu, pasti dia pikir keluar maksudnya kita lihat orang, maksudnya kan kalau di penjara kan dia betul-betul ndak kemana-mana. Nah tena orang Makassar bilang tena jajar rajarana.
Apalagi kalau kayak begitu, nomor satu membahayakan juga. Tapi kan yang dikasih gini kan katanya yang koruptor, bukan penjahat-penjahat yang nyolong atau membunuh, bukan. Yang koruptor dia yang tahanannya di bawah 5 tahun. Tapi kayaknya jangan, enaknya itu koruptor. Tuh, mending hukumannya dia dipenjara terus kasih kembali itu uang yang dia ambil. Buat bayar utang gitu ya Bung Richard. Nggak usah buat kita masyarakat dibagikan sebagai dana sosial atau apa, nggak usah karena kan dia dapatnya nggak bagus, bikin bayar utang saja. Bagaimana kalau uang-uang koruptor itu yang disita itu yang didapat biasa dilihat tangkap tangan diambil sampai berkoper-koper apa itu uang, mending dibikin bayar utang negara kalau saya, daripada dia dihukum nyapu-nyapu jalanan. Jadi itu yang tugasnya memang membersihkan jalanan. TK Mami sama-sama kisedeng. Mana mau itu koruptor nyapu jalanan. Nggak masuk di akal juga. Jadi ya mungkin pemerintah bagusnya yang pasti-pasti mau jangan buat selalu sensasi, bikin galau warga. Yang ada mau saja diperhatikan, betul-betul dihukum dengan setimpal, tidak ada. Itu saja yang di dalam katanya, ini katanya desas-desus yang orang berduit itu ndak selamanya juga di dalam terus, masih bisa jadi dia keluar. Banyak jalan tuh dia bisa jalan-jalan yang berduit. Iya katanya. Teman yang bekerja di situ bisa teleponan, bisa apa, padahal sebenarnya kan enggak boleh, betul-betul nanti dijenguk baru boleh ketemu keluarganya. Nah, sekarang kan artis saja bisa video call dengan temannya, padahal di dalam penjara. Memang caranya. Apalagi kalau mau disuruh nyapu-nyapu. Tenaku cocok nak ke Bung Richard. Oke, Vale Bung Richard. Semangat pagi, sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa jumpa-jumpa deh, nyanyi-nyanyi. Amin. Oke, makasih deh. Assalamualaikum. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Bari Basa. Bung Richard. Selamat pagi. Aduh, dari mana ini? Gimana kabarnya Pak? Kabar baik. Amin. Dari Korea kah? Dari Korea Ki? Bukan dari Macini. Oh dari Macini. Oh sekira kita baru pulang dari Korea. Aduh. Tapi sehat-sehat ya Ki. Deng. Alhamdulillah. Amin. Itu dia. Kalau Richard bahagia. Ya itulah yang kita Amin. Macini aman di? Yang itu bisa lancar. Aman. Macini aman, Deng. Misalnya dompetnya agak tebal-tebal, tapi kalau kurang sehat. Iyo, sama Ji. Iya. Macini aman ya, Deng? Ya. Macini aman ya? Alhamdulillah. Aman, amin. Aman juga dari banjir. Oh iya betul tahu. Tapi kalau banjir besar ini sebelum kita masuk ke tema, banjir besar kita tidak ini Jito, tidak banjir Jito? Alhamdulillah di sini enggak banjir kan itu kan ya termasuk dataran tinggi. Oh baguslah. Jadi paling itu di got saja, tapi gotnya tuh cuma sebentar sudah turun juga karena kebetulan juga lancar toh. Oh iya. Iya, jadi kita berbicara tentang apa hukuman yang diganti. Hukuman narapidana mereka dikasih hukuman kerja sosial. Kalau saya tidak salah dengar itu, semuanya itu dikasih begitu. Iya. Tidak semuanya itu artinya dipekerjakan di luar. Kalau saya dengar itu yang di bawah 5 tahun ya. Iya. Kalau saya tidak salah. Maksimal 8 jam. Iya kalau saya tidak salah dengar itu. Iya. Iya yang bisa yang dipekerjakan itu di luar sel itu yang hukuman yang dapat di bawah 5 tahun ya. Iya. Iya jadi itu seperti itu yang hukuman berat seperti korupsi itu tidak kena barangkali itu dia tetap di sel di dalam. Yang saya dengar itu. Berarti tidak tepat ya? Pendapatnya berarti tidak tepat. Yang dapat itu yang di bawah 5 tahun. Dan biasanya juga itu yang dapat begitu itu biasanya itu juga kesalahannya itu enggak terlalu berat juga ya. Iya karena hukumannya juga di bawah
dia dapat itu yang di bawah 5 tahun. Iya, iya. Jadi kalau menurut pendapat saya, Bung Richard, itu kan biasanya kalau kesalahannya itu tidak terlalu besar, itu kan biasanya itu harus pembinaannya saja ditambah, begitu dibina. Makanya itu termasuk itu di apa namanya, disuruh menyapu di jalan, itu kan termasuk hukuman juga itu, Bung Richard. Iya. Mentalnya juga dilatih itu, mental itu. Coba kalau tidak apa namanya, orang tidak punya kesalahan terus disuruh begitu, mana mungkin dia mau? Mana mungkin dia mau? Disuruh menyapu di jalan, disuruh membersihkan got, mana mungkin mau kalau orang bukan dihukum itu, tidak mau itu. Jadi kalau menurut pendapat saya, seperti itu disuruh begitu itu termasuk juga itu ganjaran itu, perbuatan itu, karena mentalnya itu juga dihadapkan yang seperti itu. Iya. Coba kalau orang tidak ada salah-salahnya, Bung Richard, tidak artinya tidak dihukum, baru dikasih perintah menyapu jalan, walaupun misalnya digaji, pasti mereka tidak mau, pasti dia bilang sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai begitu. Ya gengsi, namanya gengsi. Tapi kalau namanya orang dibina, dia mau tidak mau harus mau. Nah, karena itu peraturannya begitu. Jadi artinya itu pendapat saya, tidak, itu bukan disuruh menyapu di jalan, itu disuruh, jangan dianggap bukan hukuman itu bagi mereka itu. Oke. Iya, jadi dan itu pula yang demikian kan disesuaikan dengan perbuatannya, dengan kesalahannya, kan gitu. Iya. Ya, kadang ini kalau saya tidak salah kalau saya tidak salah dengar ini, benar, siapa tahu saya salah dengar, ya tolong berbicara. Iya. Ya, saya dengar itu begitulah, yang dapat yang dikasih itu hukuman begitu yang di bawah 5 tahun. Iya. Itu Betul. Nah, itulah. Jadi yang di atas 5 tahun itu tidak, tetap seperti koruptor yang dapat misalnya 10 tahun atau 20 tahun, tidak keluar begitu, tetap di dalam dia. Yang di luar, di luarnya yang hukumannya ringan-ringan. Makanya juga apa namanya itu, cambuknya juga itu ringan-ringan. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya itu seperti disuruh menyapu di jalan, disuruh membersihkan got, suruh apa itu termasuk hukuman juga. Bisa juga efek jerah bagi mereka. Iya, karena itulah saya katakan lagi tadi, tidak semuanya orang mau begitu, sedangkan digaji saja, bisa kamu digaji sekian, apakah kamu mau begitu pergi menyapu di jalan atau membersihkan got, mereka tidak mau. Iya. Iya, ini digaji nih, tapi namanya orang dibina, orang dihukum, mau tidak mau, ya harus mau, karena itulah apa namanya ganjarannya perbuatannya itu. Iya. Ya di ringan-ringan perbuatannya, ya ganjarannya juga ringan-ringan. Kalau berat apa namanya kesalahannya, ganjarannya juga berat-berat ya. Iya. Seperti tadi itu, kalau yang dapat hukuman di atas 5 tahun itu tidak begitu hukumannya, karena itu termasuk hukuman seperti itu ringan. Kan, tapi bagi orang yang apa namanya, bagi orang yang memang betul-betul aslinya, tapi kalau secara logika, secara umum itu tidak ada yang mau itu begitu. Iya. Jadi kalau pendapat saya itu benar wajar. Cocok itu kalau begitu. Tapi ada juga yang di bawah, yang dapat hukuman di bawah 5 tahun. Iya. Tetap di dalam begitu. Oke. Jadi kalau pendapat saya bicara begitu, jadi bagus pemerintah itu tetap menjadikan solusi begitu, karena itu kalau orang yang ringan itu anunya besar. Kalau orang ringan itu perbuatannya, terus hukumannya juga agak ringan. Biasanya itulah tadi, biasanya itu dia anggap remeh. Kalau seperti dalam terus itu kan dianggap remeh karena tersembunyi, tapi disuruh keterang-terangan begitu di luar, baru orangnya apa namanya, hukumannya juga masih muda, cepat jerai itu dia, pasti dia kapok gitu. Iya. Kalau pendapat saya ya, kapok dia itu. Oke. Malu-malu, apalagi kalau yang biasanya itu kan yang dapat ganjar apa namanya, hukuman itu yang di bawah 5 tahun, itu biasanya itu kan kesalahan-kesalahan yang kecil juga, seperti yang suka apa namanya tawuran apa atau bagaimana, itu biasanya itu kan begitu hukumannya itu yang di bawah 5 tahun, ada yang 2 tahunan, 3 tahunan kan begitu. Nah, kalau dikasih hukuman seperti itu tadi, disuruh menyapu di jalan, mau tidak mau mereka itu tercambuk itu. Pasti berpikir dia boleh deh, bahaya kita malu-malu, bukan kita disuruh membersihkan got atau apa begitu. Walaupun mereka digaji itu pasti dia berpikir. Iya. Ya, jadi kamu pendapat saya itu hukuman juga, Bung Richard, ya. Dan juga lagi pula kan
kan disesuaikan juga dengan kesalahannya. Jadi artinya setimpal begitu. Kalau pendapat setimpal itu perbuatan dengan pembalasannya begitu. Ya mungkin begitu mendengar saya bisa komentari pagi ini. Terima kasih. Jadi Kompas Suara Budaya Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, Richard mau lanjut informasinya ya. Nah, Nana Mulyana, sahabat budaya selaku Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana umum Kejaksaan Agung Profesor Asep Nana Mulyana ya. Ini menambahkan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya pelanggaran pertama atau delik yang diancam ini kurang dari 5 tahun. Ya, di mana hakim menjatuhkan penjara maksimal 6 bulan atau denda kategori 2 dilaksanakan maksimal 8 jam per hari atau dapat diangsur maksimal 6 bulan. Oke, sahabat budaya. Mari silakan, sudah tepatkah narapidana dihukum? Oke, kita terima dulu. Iya. Oke. Selamat pagi, Abang. Oke. Selamat pagi. Oke, bisa dicoba kembali. Aduh, mohon maaf. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar bahagia, amin. Kayaknya singkat soalnya kita udah di penghujung waktu ini. Oh iya. Kalau saya sih ini sebenarnya ini hukuman sosial ini kan saya juga belum tahu anunya teknisnya. Apakah ini hukuman sosial ini adalah pengganti daripada hukuman kurungan? Iya. Itu kan kita tidak tahu. Menurut saya kalau ini hukuman sosial adalah sebagai pengganti hukuman kurungan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, saya kira ini menurut saya kurang tepat lah. Ini tidak akan memberikan efek jerah. Tapi kalau ini adalah hukuman sosial ini sekaligus menjalani hukuman kurungan, ini baru bagus. Bisa memberikan efek jerah, ya kan? Itu kan tujuan daripada sebuah hukuman itu adalah memberikan efek jerah kepada para tersangka narapidana. Dan ini kalau saya untuk koruptor saya setuju sih sebenarnya. Itu hukuman kurungan dengan sekaligus hukuman sosial. Ini kan bisa memberikan efek jerah, apalagi kepada koruptor. Ketika pagi-pagi suruh saja itu pergi menyapu di depan kantor DPR atau di kantor depan pemerintah supaya dilihat orang, baru sekaligus memakai baju tertuliskan ini tahanan korupsi. Nah, itu bisa kan memberikan hukuman sosial dan bisa memberikan efek jerah juga. Tapi kalau di bawah 5 tahun baru hanya hukumannya misalnya hukuman sosial, tidak dibarengi dengan hukuman kurungan penjara, saya kira ini menurut saya ini tidak akan memberikan efek jerah kepada mereka, apalagi yang kepala batu, buta hati, ini tidak akan, itu bahkan malah gembira kan? Bisa jalan-jalan keluar. Itu jangan sampai bisa-bisa juga melarikan diri. Siapa yang bisa menguasai terus menerus? Dia bisa melarikan diri. Jadi memang artinya saya lihat ini hukuman di negara kita makin kesini memang makin unik lah. Karena makin kesini juga kayaknya hukuman yang diterapkan itu kurang memberikan efek jerah kepada pelaku. Jadi sebentar kita lihat bagaimana tekniknya, bagaimana datanya, bagaimana pelaksanaannya nanti di lapangan. Mudah-mudahan juga ini perlu juga ada evaluasi nanti ketika sedang berjalan. Dan belum ada kualifikasi juga. Ini yang diberikan kepada ini yang kasus apa, ya kan? Apakah kasus mungkin atau berat kah atau semi? Iya, kan tidak semua kasus. Apakah kasus perampokan kah? Kasus pencopetan kah? Wah, ini paling baik kalau kasus pencopetan. Jangan sampai di kasus hukuman sosial makin menjadi juga. Makin mencopet juga di luar. Seperti itu. Jadi ini perlu ada klasifikasi kasusnya lah. Kasus-kasus apa saja. Saya kira tidak mungkin semua kasus ya bisa diberikan seperti itu. Dan ini kan sangat berbahaya. Jadi saya kira seperti itu, Cak. Oke, terima kasih, Abang. Lanjut tugas, saya selalu selamat pagi. Terima kasih. Oke. Iya, sahabat budaya, cukup ya.
kebersamaan kita sampai di sini. Terima kasih sahabat budaya, nanti bisa terus bergabung bersama kita di sini ya. Program ini hadir setiap hari, jadi yang ingin memberikan komentar bisa nanti di pukul 7 sampai pukul 8 ya. Selamat pagi untuk semua sahabat budaya. Tetap semangat, dan ini tanpa terasa kita udah di hari tanpa terasa kita sudah di hari ke-24 di bulan November ya. Terus semangat aja sahabat budaya. Richard juga berdoa untuk yang sakit yang ada di rumah ataupun di rumah sakit di mana saja. Semoga cepat pulih, cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala ya. Dan semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Maha Baik, memeluk cinta, impian, doa, harapan dan semua yang kita sudah doakan ya. Terima kasih sekali lagi. Richard pamit sejenak, nanti di pukul 8 sampai pukul 9 kita akan menghadirkan informasi-informasi terkini sembari tetap menikmati lagu-lagu daerah Sulawesi Selatan.